Sosialisasi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia telah kita kenal, tidak asing lagi. Kita dengarkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam pendidikan di Indonesia. Semboyan beliau di antara yaitu Ing Ngarsa Sungkulodo, Ing Madya Ngamungkasa, Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sungkulodo di depan memberikan tauladan, artinya kita sebagai pendidik atau guru memberikan contoh di depan. Ing Madya Ngamungkasa di tengah membangun semangat. Jadi sampai mendengarkan sejawat dengan Bapak Ibu guru memberikan semangat kepada peserta didik juga. Dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ya. Ketika guru tidak memberikan perlawanan yang benar di depan siswa didiknya, maka tujuan dari pendidikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemudian semangat pun akan menjadi sia-sia ketika guru tidak menunjukkan tauladan kepada siswa didiknya. Hal itu, guru juga harus dapat memberikan dorongan dari belakang kepada siswa didiknya sehingga tidak akan pernah ada istilah siswa yang tertinggal pendidikannya. Ki Hajar Dewantara adalah sebuah teladan bagi era sekarang, pendidikan sekarang, yang tujuannya yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia anggota masyarakat. Ya, tujuan dari pendidikan, kemerdekaan, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun, kemudian nomor 2 kodrat anak merdeka, kodrat anak bermain, pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa, kemudian 6 budi pekerti, 7 pendidikan diibaratkan sebagai petani yang menuntun tumbuhnya tanaman. Oke. Bapak Ibu, menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, di sini pendidik ditekankan untuk menuntun tumbuhnya anak. Ya, kekuatan kodrat pada anak untuk memperbaiki lampu hidupnya dan kekuatan kodrat anak. Kekuatan kodrat anak merdeka juga bacanya bersandar pada kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran anak-anak itu lebih ke permainan. Jadi game-game ataupun permainan-permainan sederhana yang membangkitkan semangatnya belajar. Bukan tabula rasa, artinya anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar untuk memperbaiki laku hidupnya menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian dipekerti perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidik diibaratkan sebagai petani, ya, petani padi. Ketika padi sebelum ditanam, disiapkan tanahnya dulu, disuburkan tanahnya dulu dengan sabar, kemudian tumbuhnya tanaman itu memperbaiki lahannya yang empuk, kemudian memelihara dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dengan yang dilakukan pendidik kepada peserta didiknya. Next. Oke, Bapak Ibu, tujuan pendidikan. Di sini Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofi atau pemikirannya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini dasar pendidikan. Kemudian kodrat anak yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta rasa atau karya, kemudian pekerti sudah ada pada diri anak.
Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran sekolah. Nah, ini salah satu metode pembelajaran juga bisa disifat dengan permainan, sebuah permainan dulu, agar anak-anak itu senang atau bahagia dulu dengan misalkan mata pelajaran saya yaitu olahraga atau PJOK. Di awal-awal saya tekankan praktek itu bermain dulu. Anak-anak itu senang kalau diajak bermain. Next. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ya, dulu saya berpikir bahwa anak-anak itu sebagai kertas kosong yang kita bisa melukis ataupun menulis sesuka hati seorang guru atau pendidik. Ternyata tidak. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikannya menuntun atau memfasilitasi untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pertama, next. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari awal sampai relevansi ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mesti apa? Tujuannya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan gitu, bahwa didilah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Lihat dari kodrat zaman, saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melibatkan kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Jadi di abad 21 ini pengaruh yang sangat luar biasa, pengaruh dari global. Kalau tidak bisa disaring dengan budaya kita, budaya timur, dengan ada sopan yang santun yang tinggi, yang dijunjung tinggi di lingkungan kita, maka budaya dari luar ini memborbardir budaya Indonesia yang sopan dan santun. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apa saja keterampilan abad 21? Creativity, communication, critical thinking, dan collaboration. Terima kasih. Ini adalah modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menginjak yang kedua, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Apa sih nilai dan peran guru penggerak itu? Oke, kita pelajari. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi tos atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, inovatif. Nah, ini jadi nilai dan peran guru penggerak itu sama-sama ada tujuan dan perannya sendiri. Kita harus mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Menjadi pemimpin pembelajaran dengan berinovasi. Ya.
pendidik saat ini dituntut untuk berinovasi tentang bagaimana metode pembelajarannya. Dengan berinovasi, pembelajaran yang menarik dan bermakna, menyenangkan itu akan membuat siswa lebih bergairah untuk belajar, semangat untuk belajar, dan kehadiran Bapak Ibu semuanya itu ditunggu-tunggu oleh siswanya. Menggerakkan komunitas praktisi, ya, seperti KKG, kemudian kalau di SMP MGMP, kalau di Mapolsek juga saya itu KKG GU. Kemudian menjadi kos bagi guru lain dengan kolaborasi, ya, menyampaikan pelatihan yang pernah diikuti dalam bidang pendidikan. Saat ini mungkin kita baru proses belajar tentang RPP di Berdok, kemudian nanti kurikulum prototipe. Nah ini, jadi sama-sama belajar Bapak Ibu guru. Kita tidak menekankan siapa yang lebih pintar ataupun lebih dari penguasaan ilmunya lebih tinggi, tidak. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bersinergi belajar untuk menjadi kos bagi guru lain dengan berkolaborasi. Yang tidak bisa kita bantu, kemudian yang bisa menekankan arti bekerja sama yang baik dalam hal pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan di akan datang. Masih banyak webinar online, kemudian serba online seperti itu. Mendorong kolaborasi antar guru dengan reflektif. Nah ini kolaborasi dengan rekan sejawat dan guru di sekolah, lingkungan sekolah wilayah terdekat dengan merefleksi kembali, memperbaiki komponen-komponen yang telah dilakukan, mulai dari pembuatan bahan ajar atau RPP format baru, kemudian RPP Merdeka, RPP RPP Hiperdok, dan lain-lain. Mewujudkan kepemimpinan murid dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Membangun motivasi murid untuk belajar mandiri. Melatih upacara bendera juga dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid. Penguatan untuk melakukan peran kita menjadi guru penggerak, yaitu mewujudkan pembelajaran yang merdeka belajar secara konsisten, mengembangkan isi dan nilai dari profil pelajar Pancasila, menerapkan karakter profil pelajar Pancasila melalui keteladanan, nasihat, dan pembiasaan, melakukan tindak lanjut perbaikan dari setiap proses pembelajaran, selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite, serta masyarakat di lingkungan sekolah. Sangat penting. Terima kasih. Kita dalam modul HPP 2